Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pada kesempatan kali ini, saya Sabut Miftahul Firdaus dan teman saya Rohimah Khairunisa akan mempresentasikan video dari kelompok kami, yaitu konsep as-sam'iyat atau ghaib. Pada video kali ini akan ada beberapa pembahasan, yaitu antara lain pengertian as-sam'iyat, macam-macam ghaib, malaikat, hari kiamat, jin dan setan, dan surga dan neraka. Yang pertama, pengertian as-sam'iyat. As-sam'iyat menurut bahasa berarti sesuatu yang gaib yang hanya bisa diketahui secara benar dengan cara ikhbari atau berita yang didengar, yakni apa yang didengar dan diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan kata lain, as-sam'iyat adalah sesuatu hal yang tidak bisa diterima oleh akal dan panca indera manusia, namun kita sebagai umat muslim harus mempercayainya. Yang selanjutnya, macam-macam ghaib. Yang pertama, ghaib nisbi. Sesuai dengan karakteristik di alam, kita bisa melihat sesuatu dan bekas sesuatu tersebut. Seperti listrik dan cahaya, kita tidak bisa melihat listrik, namun kita bisa melihat bekasnya, yaitu yang berupa cahaya. Nomor 2, ghaib mutlak. Manusia tidak dapat melihat, namun makhluk lain dapat melihatnya, seperti contoh arsy, surga, dan neraka. Manusia tidak bisa melihatnya, namun malaikat bisa melihatnya. Yang ketiga, ada ghaibul ghaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Zat Allah tidak bisa dilihat baik oleh malaikat, manusia, ataupun para nabi dan rasulnya. Tetapi seperti janji Allah, kita dapat melihat zat Allah kelak nanti di akhirat. Bagi orang-orang yang bertakwa. Yang selanjutnya, malaikat. Malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah yang memiliki kesamaan dengan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Malaikat sendiri harus diyakini keadaannya, karena yakin dengan adanya malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya. Malaikat merupakan makhluk yang selalu taat kepada Allah dan tidak pernah membangkang kepadanya, karena malaikat tidak memiliki nafsu, berbeda dengan manusia. Malaikat sejatinya beribadah kepada Allah tiada henti. Mereka senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat seperti yang kita tahu adalah hari hancurnya semua alam semesta ini beserta seluruh kehidupan yang ada di dalamnya. Hari akhir juga bisa dipahami sebagai hari berakhirnya kehidupan di dunia fana ini dan memasuki awal kehidupan baru yang abadi di akhirat. Hari akhir sering juga disebut sebagai hari kiamat, bahkan di dalam Al-Quran sendiri juga memberikan nama-nama lain untuk hari akhir ini. Jin dan setan. Jin secara bahasa memiliki arti yaitu menutup diri atau bersembunyi. Mengapa dikatakan demikian? Karena jin menutup diri dan tersembunyi dari pandangan manusia sehingga tidak terlihat. Ada juga yang mengatakan jin adalah jenis ruh yang berakal dan memiliki keinginan yang diberikan beban taklif sama seperti manusia. Mereka tidak bersifat materi, tertutup dari panca indera, tidak terlihat dalam tabiat dan rupa asli mereka. Mereka makan, minum, menikah, dan juga memiliki keturunan. Setan adalah sifat untuk menyebut setiap makhluk yang jahat, membangkang, tidak taat, suka membelot, suka maksiat, suka melawan aturan, atau semacamnya. Setan diciptakan oleh Allah dari api samun atau angin panas. Sama halnya dengan manusia, setan juga makan, minum, dan memiliki keturunan. Terkait setan memiliki keturunan, ini dapat diketahui berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi. Surga dan neraka. Surga dan neraka adalah tempat makhluk yang awal diciptakan. Sesungguhnya surga dan neraka telah tercipta sejak dahulu, seperti yang terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 133 yang berarti, dan bersergalalah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.
Dalam ayat ini terdapat bukti yang menunjukkan bahwa surga itu sekarang telah diciptakan dan tempatnya berada di luar jagat raya ini. Sebab ayat telah membuktikan bahwa surga lebih besar dibandingkan jagat raya, sehingga tidak mungkin adanya surga berada di sekitar jagat raya ini. Ada yang mengatakan bahwa pengecualian dari kekal atau khuld, sehingga maknanya adalah mereka kekal di dalamnya, kecuali apa yang dikehendaki Tuhanmu dengan mengubah nizamnya atau aturan-aturannya. Kesimpulan dari materi yang kami bahas tadi adalah perkara sam'iyat atau gaib merupakan perkara yang perlu dipercayai oleh manusia. Walaupun manusia tidak dapat melihat, tetapi Allah SWT telah memberikan panduan kepada perkara-perkara tersebut di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Beriman kepada yang gaib merupakan hal yang wajib bagi umat yang beragama Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam pemberian materi maupun dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.